Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Permana dengan NIM 22021123889. Di sini saya akan membahas sebuah topik tentang krisis tata kelola lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPEI dan implikasinya terhadap kepercayaan masyarakat. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ekonomi kelembagaan yang diampu oleh Bapak Rizwan. LPI adalah lembaga keuangan khusus milik negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. LPI ini punya tugas utama yaitu untuk menjamin pembiayaan ekspor dengan cara memberikan kredit ekspor, penjaminan, dan asuransi ekspor. LPI ini juga punya peran yang sangat strategis bagi para pelaku-pelaku usaha ekspor, terutama para eksportir konvensional agar mereka bisa bersaing secara global. Tapi seringkali LPI ini tidak berjalan sesuai fungsinya dikarenakan berbagai faktor. Krisis tata kelola di LPPI itu bermula di tahun 2020, yang dimana audit dari BPK dan media menyebutkan adanya pembiayaan yang mencapai triliunan yang tidak digunakan dengan prinsip kehati-hatian. Banyak debitur-debitur yang sejak awal tidak memiliki kemampuan untuk bayar ataupun proyek-proyek yang sudah dibiayai ternyata terkena masalah secara hukum maupun operasional. Bahkan adanya kepentingan pribadi dan intervensi dari politik dalam penyaluran kredit yang semakin membuat banyak masalah di LPEI. Baiklah, yang selanjutnya itu ada beberapa masalah dalam tata kelola LPEI ini. Yang pertama itu adalah lemahnya manajemen risiko. LPEI ini dinilai tidak melakukan analisis yang memadai sehingga dalam pembiayaan ini seringkali terjadi kesalahan. Yang kedua itu adalah LPEI ini tidak memiliki sistem kontrol yang kuat, yang dimana seringkali LPEI ini membuat keputusan-keputusan penting tanpa memiliki bukti-bukti ataupun dokumentasi yang jelas. Yang ketiga itu adalah adanya dominasi dari eksternal, yang dimana itu diduganya banyak proyek-proyek pembiayaan itu terjadi karena dari tekanan politik, bukan karena kelayakan usaha. Yang terakhir atau yang keempat adalah minimnya akuntabilitas publik, yang dimana laporan keuangan dan pengawasan terhadap LPI itu kurang terbuka terhadap publik. Padahal kalau misalnya LPI lebih transparan, kita bisa sama-sama saling menjaga. Selanjutnya itu dampak kepada kepercayaan publik, yang dimana kalau misalnya krisis tata kelola ini terus terjadi atau berlarut-larut terjadi, hal ini akan menimbulkan kekecewaan dan kekhawatiran pada masyarakat, yang dimana kalau masyarakat mendengar bahwa dana publik itu digunakan secara tidak bertanggung jawab, maka mereka akan kecewa dan mereka semakin tidak percaya terhadap institusi negara. Terutama bagi mereka para pelaku-pelaku usaha ekspor yang membutuhkan atau memerlukan biaya, di mana mereka pasti akan ragu-ragu, takut ataupun bahkan tidak akan mengikuti program-program yang sudah disiapkan pemerintah, karena tentu saja mereka pasti akan ataupun tidak mau terjebak pada birokrasi yang bermasalah di Indonesia ini. Di sisi lain juga, dari perspektif internasional, iklim bisnis di Indonesia pasti akan sangat berdampak buruk ataupun negatif, dikarenakan kredibilitas dari lembaga-lembaga seperti contohnya itu adalah LPF ini yang akan sangat diperhatikan oleh investor-investor global. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, hal itu pasti akan memberikan sangat banyak sekali kerugian untuk negara ini. Seperti negara pasti akan merugi karena kredit yang macet, dan lembaga-lembaga keuangan negara itu pasti akan kehilangan reputasinya. Dan apabila hal ini tidak segera dibenahi oleh pemerintah, maka krisis ini pasti akan segera merembet ke sektor ekonomi yang lainnya. Kita semua berharap dari krisis ini bisa menjadi pelajaran bagi lembaga-lembaga negara, karena seperti yang kita tahu,
untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat itu sangatlah sulit. Tetapi dengan komitmen, transparansi, dan tata kelola yang baik, hal tersebut bisa tercapai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.